Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Rahman Mustinur, dengan mata kuliah Statistik Deskriptif. Di temuan part ini kita akan membahas tentang mean, median, dan modulus. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti video ini, kita mampu untuk menghitung dan menginterpretasikan ukuran pemesanan data. Lalu kita juga diharapkan dapat menghitung dan menganalisa hasil dari mean, median, modus pada data tunggal maupun data yang berkelompok. Untuk pengantar ukuran pemusatan, definisinya bisa didefinisikan yaitu nilai tunggal yang mewakili pusat atau nilai tipikal dari satuan data. Dengan tujuan ini adalah untuk merangkum data besar yang menjadi satu angka yang mudah dipahami. Sedangkan untuk relevansi di sistem informasi ini, rata-rata waktu respon server, lalu rata-rata rating kepuasan pengguna, lalu rata-rata jumlah transaksi harian, dan rata-rata lama sesi pengguna aplikasi. Kita bisa lihat di tabel jenis ukuran pemusatan dan perbandingan di mana masing-masing dari mean, median, dan modus itu ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kita coba bahas dari mean dulu. Mean itu adalah pengertian singkat dari rata rata hitung. Lalu kalau kelebihan dari mean itu sendiri adalah mempertimbangkan semua nilai data, namun ada kekurangannya itu adalah sensitif terhadap outlier. Nah, kalau untuk contoh di penggunaan SEO adalah rata traffic pada suatu website tertentu. Lalu yang kedua itu adalah median. Median ini pengertian singkatnya adalah nilai dari tengah setelah diurutkan. Jadi diurutkan dulu, lalu dicari titik tengahnya. Itu adalah median. Nah, kelebihannya dari median ini adalah tahan terhadap nilai yang ekstrim. Namun ada kekurangannya, yaitu adalah data median ini tidak mempertimbangkan semua data. Dan contoh penggunaan DSI adalah waktu respon sistem apakah ada spike atau tidak. Lalu yang ketiga adalah modus, di mana pengertian dari modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Lalu kelebihannya adalah cocok untuk data yang kategorik atau data yang nominal. Namun kekurangannya itu adalah bisa tidak ada atau bisa tidak ada atau multimodal. Ada yang diharapkan contoh penggunaan DSI-nya adalah rating pengguna 1 sampai 5. Nah, ini kita akan memasukin suatu rumus dari min, tapi min data tunggal di mana X bar, di sini X bar itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1, di bawah dulu ya, dari I sama dengan 1 sampai dengan N gitu, baru kedua ke atasnya gitu ya. Lalu sama dengan 1, maksud saya sama dengan X sub I, artinya nilai dari data ke I, lalu eh, lalu dibagi dengan N gitu ya. Jadi artis rumus secara lengkapnya adalah rata hitung sama dengan jumlah seluruh nilai yang datanya dibagi dengan banyaknya data. Lalu selanjutnya contoh kita bisa melihat contoh perhitungan pada min itu atau data tunggal. Pertama adalah data response time server. Di sini ada data itu dalam detik ditambah 23 sampai dengan 3.0. Bila kalian lihat di sini kita urutkan dulu ya gitu.
Nah, kalau dari untuk penghitungan jumlah semuanya data adalah ini 29,1. Ini jumlah itu bisa kita kita di matematika disebut sigma. Sigma dari X sub I gitu ya, jadi 29,1. Lalu banyaknya data sama dengan N sama dengan 10. Maka hitung min sama dengan X adalah 29,1 per 10 sama dengan 2,91. Selanjutnya adalah min pada data tunggal respon time server atau per detik. Contoh min pada tunggal respon time server per detik, bisa datanya bisa dilihat di sini 2,31.8 sampai dengan titik 30, 3.0. Di sini kita bisa langkah perhitungannya, misalnya kita ambil N itu sebenarnya 10, di mana 10 itu adalah banyak data ya, N. Lalu jumlah semua nilai dan jumlahnya 29,1, perhitungan dari 2,3,1,8 dan sekian. Lalu minnya sama dengan 29,1 dibagi dengan 10, hasilnya 2,91 detik. Lalu kalau hasil minnya bisa dilihat 2,91 detik. Lalu dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata waktu respon sistem adalah 2,91 detik. Jadi nilai ini menjadi acuan performa bagi sistem informasi. Lalu median untuk data tunggal. Nah, di mana median adalah nilai yang tengah gitu ya setelah data diurutkan tapi dari kecil ke besar. Cara menghitung genap ambil rata-rata dari nilai ke N dan dari nilai N dibagi 2 per 1. Misalnya di sini ada beberapa data 2,3 sampai 3.0. Nah, langkah perhitungannya adalah urutkan data dari 1,8 yang terkecilnya sampai dengan 5.1 yang tertinggi. Dan nilai ke-5 sama dengan 2,4, nilai ke-6 atau 2,8. Sedangkan mediannya bisa dilihat 24 ditambah 28 dibagi 2 sama 2,6 detik. Jadi hasil mediannya 2,6 detik. Lalu diinterpretasikan di sistem informasi itu apa? Misalnya 50% permintaan penggunaan selesai dalam waktu kurang dari 2,6 detik. Nah, median jadi lebih rendah dari min 2,91 karena ada outlier di sini di sisi tinggi. Lalu median lebih tepat digunakan sebagai acuan performa sistem karena tahan terhadap spike respon yang jarang terjadi. Nah, di sini kita bahas coba modus untuk data tunggal, di mana modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Nah, di sini ini juga ada kelebihan yaitu dari modus itu ada mudah dihitung, lalu cocok untuk data rating atau kategori dan kelebihannya itu adalah tidak dipengaruhi outlier. Namun kekurangannya jadi uh, kekurangannya bisa tidak ada modus, bisa lebih dari satu modus, hanya melihat frekuensi bukan besaran nilai. Nah, di sini kita bisa melihat respon time saver pada contoh satu, di mana tabel frekuensi semua nilai muncul satu kali sama dengan modus atau sama dengan tidak ada. Interpretasi tidak ada waktu respon yang paling sering muncul, jadi waktu respon sistem sangat bervariasi, perlu analisis penyebaran data lebih lanjut. Lalu contoh dua, rating pengguna data ada 4 modus dan 4 kali muncul gitu ya. Di mana interpretasi mayoritas pengguna memberikan rating 4. Modus ini berguna untuk mengetahui opini pengguna yang paling dominan. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan min, median, dan modus. Kita ambil contoh dari min, hasilnya ada 0,91 detik, sedangkan median 2,6 detik, sekarang modus tidak ada. Sedangkan untuk interpretasi singkat di konsep min adalah rata-rata keseluruhan 2,91 detik. Sedangkan dari median itu interpretasi singkatnya adalah 50% permintaan selesai kurang dari 2,6 detik. Jadi tidak ada waktu respon yang paling sering muncul. Setelah dianalisis min, median, dan data skewed ke kanan adalah outlier 4,5 dan 5,1 detik. Interpretasi bisnis median lebih tepat digunakan sebagai acuan performa sistem informasi karena tahan terhadap spike atau response.
Lalu selanjutnya tidak adanya modus menunjukkan waktu respon sangat bervariasi. Lalu rekomendasi fokus perbaikan, perbaikan pada outlier yang kurangi variasi waktu respon agar eh, SLA lebih konsisten. Lalu masuk ke modus data tunggal. Di sini bisa dilihat data berkelompok adalah data yang dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval karena jumlah datanya besar atau bersifat kontinu. Nah, ini kapan digunakan di sistem informasi yaitu kalau ribuan data waktu respon server, jadi ada data durasi yang sesi pengguna aplikasi, lalu ada data traffic, website per jam dan per hari. Jadi analisis log sistem yang sangat tepat besar. Nah, perbedaan dengan data tunggal bisa dilihat kalau data tunggal itu jumlahnya sedikit, kalau data berkelompok itu sangat banyak. Kalau data tunggal udah bentuknya nilai per data, kalau data berkelompok nilai interval. Nah, yang selanjutnya perhitungan langsung butuh midnight dan table frekuensi. Nah, ini untuk data kelompok ada lagi di sini bisa dilihat rumusnya X bar sama dengan sigma F kali M kecil atau dibagi N gitu ya. Arti rata-rata jumlah frekuensi, limit point dan total data bisa dilihat di table response time server. Jadi langkah perhitungannya dari table ini kita bisa lihat. Pertama hitung midpoint setiap kelas, kalikan F kali M, lalu jumlahkan follow kali M 30 min 30. Nah, interpretasi rata-rata waktu respon server adalah 3,00 detik. Nah, ini merupakan aproksimasi yang berguna untuk data besar di sistem informasi. Lalu selanjutnya median untuk data berkelompok. Median juga pada data kelompok ini adalah nilai tengah yang membagi dan menjadi dua bagian yang sama. Seperti itu. Lalu rumus mediannya bisa dilihat data berkelompok M adalah L tambah N per 2 dibagi F kali C. Seperti itu. Di mana arti simbolnya ini L adalah tepi bawah kertas median, N adalah total frekuensinya, lalu F frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu F kecil frekuensi kelas median, panjang kelas dan lebih ya, panjang kelas dan lebar interval. Contoh perhitungan bisa dilihat di sini. Tabel distribusi frekuensi respon time server. Ini adalah angka perhitungan di mana 1 titik N sama dengan 10, yang mana N dibagi 2 sama dengan 5. Seperti itu. Lalu modus untuk data kelompok. Modus data adalah kelas dengan frekuensi tertinggi pada data berkelompok. Kita menghitung nilai aproksimasi modus dalam kelas tersebut. Jadi rumus mode data berkelompok itu bisa dilihat adalah M0 sama dengan L ditambah F2 dikurang FO, lalu kalau dibagi 2 F1, diambil FO, diambil 2. Nah, ini bisa dilihat di tabelnya. Nah, ini kita bisa lihat uh, ada beberapa import library yang dibutuhkan. Silakan ini bisa dibaca di materinya. Nah, soal latihan saat ini bisa dilihat di akun Adlink. Silakan ikuti perkuliahan ini. Terima kasih. Dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.